Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ade Alwi Imbiri dengan NIM 2022-071014-372. Di sini saya akan melakukan pendahuluan reformasi kesehatan. Lalu akan dilanjutkan oleh beberapa teman saya yang akan mempresentasikan hasil mereka setelah video ini. Dalam perkembangan negara modern ini, manifestasi kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya harus mewujudkan dalam dua konteks, yakni konteks keadilan dan konteks legalitas. Konteks yang pertama berbicara menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan di tengah dinamika dan konflik sosial. Dan pada konteks kedua, menyangkut apa yang disebut dengan hukum positif, yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh otoritas negara yang sah dan dalam pemberlakuannya dipaksakan atas nama hukum. Konsepsi negara hukum yang demikian itu merupakan hakikat untuk mewujudkan tujuan negara, yakni kebahagiaan yang sempurna bagi manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Sebagaimana dikatakan SF Marbun, bahwa negara berdasarkan hukum harus didasarkan atas hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis yang didasarkan atas kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum termasuk dalam bidang kesehatan. Tujuan yang baik dari negara itu semuanya dipusatkan pada penciptaan kesejahteraan rakyat, dan kesejahteraan itulah yang menjadi hukum tertinggi bagi negara kekuasaan. Bukan hukum solus populi suprema lex tutum. Dengan demikian, tujuan negara hukum ialah memelihara ketertiban, keamanan, serta penyelenggaraan kesejahteraan umum dalam arti seluas-luasnya, termasuk dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 5. Aspek tujuan negara yang demikian ini oleh Charles E. Merriam disebut welfare state, negara kesejahteraan. Pembahasan reformasi kesehatan. Era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mewujudkan derajat di kesehatan yang optimal bagi setiap orang yang merupakan bagian dari integral dari kesejahteraan. Diperlakukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan di bidang kesehatan. Perubahan konsep pemikiran, penyelenggaraan, pembangunan kesehatan tidak dapat dibelakang. Pada awalnya, pembangunan kesehatan bertumpu pada upaya pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Bergeser pada penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyeluruh dengan penekanan pada upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. Paradigma ini dikenal dalam kalangan medis sebagai paradigma sehat. Sebagai konsekuensi logis dari diterimanya paradigma sehat, maka segala kegiatan apapun harus berorientasi pada wawasan kesehatan dan tetap dilakukannya pemeliharaan dan peningkatan kualitas individu, keluarga, masyarakat, serta lingkungan, dan secara terus-menerus memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau, serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Hukum kesehatan merupakan suatu bidang spesialisasi ilmu hukum yang relatif baru di Indonesia. Hukum kesehatan mencakup segala peraturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan yang terancam atau kesehatan yang rusak. Sebagai konsekuensi logis dari diterimanya paradigma sehat, maka segala kegiatan apapun harus berorientasi pada wawasan kesehatan, tetapi dilakukannya pemeliharaan dan peningkatan kualitas individu, keluarga dan masyarakat, serta lingkungan, dan secara terus-menerus memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau, serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
Hukum kesehatan merupakan suatu bidang spesialisasi ilmu hukum yang relatif masih baru di Indonesia. Hukum kesehatan mencangkup segala peraturan dan aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan 1 dan 2. Perawatan kesehatan yang terancam atau kesehatan yang rusak. Hukum kesehatan mencangkup penerapan hukum perdata dan hukum pidana yang berkaitan dengan hubungan. Hukum dalam pelayanan kesehatan. Salah satu unsur penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang berhasil guna adalah tersedianya asuhan klinis dan asuhan medis oleh dokter dan dokter gigi yang dalam sistem tersebut untuk melindungi masyarakat dengan memberikan asuhan medis yang aman. Pembahasan 1. Jaminan sosial. Dalam perkembangannya, pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahan mulai program jaminan sosial yang dicantumkan pada pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Program jaminan sosial yang pada dasarnya merupakan sebuah mekanisme mobilisasi dana masyarakat. Dana jaminan sosial adalah akumulasi dana yang juga bermanfaat membiayai investasi. Dana yang dimaksud ialah BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Yang kedua tentang pandemi COVID. Pandemi COVID-19 menunjukkan sistem kesehatan nasional masih lemah untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang terjadi. Hal ini membuat berbagai negara menerapkan agenda reformasi kesehatan, di mana peningkatan ini merupakan bentuk upaya penguatan sistem kesehatan. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas akan menambahkan penguatan sektor kesehatan. Penguatan dilakukan dengan reformasi beberapa komponen, yaitu yang pertama, pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, yang kedua, penguatan puskesmas, yang ketiga, peningkatan kualitas rumah sakit, yang keempat, pelayanan kesehatan DPTK, yang kelima, Kementerian Farmasi dan Alat Kesehatan. 3. Konsep reformasi untuk tingkatkan pelayanan kesehatan. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN Bappenas Lukas Bajuri mengatakan reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020 sampai 2024 untuk menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong upaya promotif dan preventif yang didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Lukas mengatakan pembiayaan kesehatan yang masih rendah menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan. Meski jumlah pembiayaan pemerintah terus meningkat, jumlah tersebut masih cukup rendah dibandingkan dengan kebutuhan yang ada sampai saat ini. Tercatat, pembiayaan kesehatan sebesar 1,4% dari BPD Indonesia. Meningkatnya biaya ini juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia tiap tahunnya. Lukas mengatakan pembiayaan ini merupakan salah satu kebutuhan yang besar karena reformasi sistem kesehatan perlu didukung dengan pembiayaan yang tinggi. Dan terakhir ada ruang lingkup kesehatan lingkungan. Ruang lingkup kesehatan lingkungan ada sekitar 8. Yang pertama ada penyehatan air dan udara, pengamanan limbah sampah padat, pengamanan limbah cair, pengamanan limbah gas, pengamanan radiasi, pengamanan kebisingan, pengamanan vektor penyakit, dan yang terakhir penyehatan dan keamanan lainnya, misalnya pasca bencana. Jadi kesimpulan dari materi di atas ialah pemerintah Indonesia sadar akan kesehatan yang ada pada setiap warga Indonesia dengan memulai program-program yang membantu menjaga kesehatan warganya, seperti memulai BPJS, gugus penanganan COVID pada saat pandemi, dan lainnya.
Sekian dan terima kasih. Sebagai penutup, saya akan menjelaskan secara ringkas lagi bahwa Indonesia sekarang sudah mulai sadar akan kesehatan masyarakatnya. Dengan kurun waktu dalam sekitar 20 tahun terakhir, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesehatannya dengan cara memulai program-program yang sangat banyak. Dari situ mungkin kita bisa berinvestasi seperti itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.